Selamat malam, saudara. Shalom. Saudara, renungan hari ini saya beri tema dengan satu kata, surga. Saudara, Anda pasti tidak asing dengan kata surga. Dan semua agama itu punya tujuan agar setiap pemeluknya sukses masuk surga. Nah, saudara, apakah ketika Anda mendengar kata surga, apakah yang muncul dalam pikiran Anda? Sebuah tempat yang damai dan nyaman, atau sebuah situasi yang ideal, yang di situ tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan? Saudara, semua agama menawarkan surga sebagai imbalan jika Anda berbuat baik dan taat melakukan hukum dan perintah agama secara akurat. Agama adalah prasarana atau cara menggapai surga. Namun beberapa orang skeptis dan mentertawakan agama. Karena agama menawarkan surga yang damai dan seringkali dengan cara memaksa bahkan sampai berperang sehingga menimbulkan ketidakdamaian, penderitaan, kemiskinan, bahkan kematian. Apa yang salah? Surga yang ditawarkan yang salah atau agama dan ritualnya yang salah? Repotnya karena ada banyak agama di dunia, maka pertikaian antar agama yang seharusnya membawa damai telah menjadi sumber ketidakdamaian. Bahkan bisa terjadi pertikaian karena perbedaan mazhab dalam satu agama. Seorang penyanyi melukiskan kegelisahan hatinya tentang apa yang saya katakan ini dengan sebuah lagu yang berjudul Imagine. John Lennon melakukan protes karena sering terjadi pertikaian dan perang yang disebabkan agama. Sehingga ia berimajinasi sebuah dunia tanpa agama. John Lennon membayangkan jika dunia tanpa agama, tanpa negara, maka akan menjadi dunia yang damai. Apakah yang Anda bayangkan? Apakah John Lennon ini salah? Coba bayangkan. Apakah di surga Anda ditanya agama atau mazhab apa? Atau doktrin apa yang paling handal, yang paling Anda percayai dari agama Anda? Sebenarnya John Lennon benar. Kalau di surga yang damai masih ada pembedaan, pasti bukan surga yang damai. Lalu bagaimana kita mendeskripsikan surga? Satu keadaan yang kita dambakan itu. Kita tidak mungkin bisa tepat mendeskripsikan surga. Tapi paling tidak bagi seorang yang baru jatuh cinta, mereka bisa berkata, serasa surga di dunia. Atau surga milik kita berdua. Karena begitu bahagianya perasaan mereka. Cinta itu adalah setitik surga. Bagian dari surga yang masih kita bisa rasakan. Lalu benarkah tujuan hidup kita adalah untuk masuk surga? Saudara, sebenarnya menurut saya awalnya kita adalah pemilik surga. Namun kita kehilangan ingatan akan surga. Karena ada sesuatu yang menutupi. Sesuatu yang gelap menutupi hati kita. Kita egois. Surga telah tersamar atau hilang di dalam hati kita. Tidak ada memori yang bisa kita bayangkan tentang surga sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Kehampaan ada di dalam hati kita. Sesuatu yang hampa dan kosong yang tidak bisa digantikan dengan harta atau benda apapun. Bahkan ritual agama sekalipun. Semua kemewahan, semua kekuasaan, semua kenikmatan yang dunia ini tawarkan hanyalah kamuflase sementara. Dan itu tidak pernah bisa mengisi kekosongan hati kita, kegelapan hati kita, kehampaan hati kita. Surga yang hilang di hati kita hanya bisa diisi dengan kehadiran Tuhan.
yang adalah kasih, yang adalah pemilik surga itu sendiri. Sebenarnya sebuah hubungan dengan Tuhan telah terhilang sejak di Taman Eden. Sang Mesias, Yesus Kristus, pada akhirnya datang untuk mengisi kehampaan di hati kita. Ia yang ilahi datang ke bumi untuk kembali mendatangkan surga yang terhilang itu. Ia menyebut dirinya, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jika kita bisa merasakan kasih Tuhan, maka sebenarnya surga tidak jauh. Surga ada di hati kita, di dalam hidup kita. Jadi yang terhilang adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kasih Tuhan yang ada di hati kita telah hilang. Dosa adalah pemisah kita dengan Tuhan. Dan dosa adalah prasangka buruk yang si jahat sodorkan, yang si jahat buat tipuan di dalam diri kita, membuat kita menyalahartikan kasih Tuhan. Pengorbanan Sang Mesias Kristus di kayu salib menunjukkan kasih daripada Tuhan sendiri. Kasih-Nya yang tak terbatas. Ia menerima dan mengampuni semua kejahatan kita. Ia menebus kita yang telah terhilang, yang telah tergadai oleh kebohongan si jahat. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak terhilang, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kesempatan yang lain, Rasul Paulus juga berkata di dalam Kolose 1 ayat yang ke-27, kepada umatnya itu Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasia ini untuk seluruh umat manusia. Rahasia itu ialah Kristus ada di dalam dirimu, yang berarti kalian turut menikmati kebesaran Allah. Hidup yang kekal, kebesaran Allah, Kristus yang ada di dalam dirimu, kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Itulah bentuk kasih atau surga yang ingin dikembalikan dalam kehidupan, dalam hati setiap kita. Itu sebabnya ketika setiap kita menemukan kasih Kristus, surga kita ketemukan. Bukan nanti pada waktu kita meninggalkan hidup kita yang fana ini, tapi sejak kita di muka bumi ini. Surga ada di dalam hati kita. Kristus ada di dalam hidup kita. Semoga setiap kita yang percaya kepada Kristus malam hari ini dikuatkan. Anda pemilik surga itu. Amin.